Coba perhatikan dari sisi skala dan kompleksitasnya. Memberikan makan siang dan susu gratis kepada seluruh masyarakat dapat menimbulkan pertanyaan tentang jangan sampai loh Indonesia yang punya program, tapi yang menikmati keuntungan malah peternak luar. Halo Sobat Yot, apa kabar? Selamat datang kembali dalam Opini bersama Isti Haryani. Kali ini kita akan membahas mengenai program makan siang dan susu gratis. Apakah bermuara pada kepentingan masyarakat atau malah kepentingan politis? Sobat Yot, bagaimana sih reaksi Sobat Yot ketika mendengar angka 450 triliun? Besar bukan? Namun, ada yang berani menganggarkan anggaran negara sebesar 450 triliun tersebut per tahun. Siapakah itu? Ya, benar, Prabowo dan Gibran yang mengusung program makan siang dan susu gratis untuk memikat hati pemilih. Motivasi politik apalagi di program ini? Alih-alih memerangi kasus stunting dan gizi buruk, justru malah mendatangkan kritik pedas akan rasionalitas. Apakah tidak takut penggunaan anggaran sebesar itu malah dapat menimbulkan beban fiskal yang berat bagi generasi mendatang? Bahkan bisa menyebabkan potensi ketidakstabilan ekonomi. Yang pada akhirnya apa? Buntut dari permasalahan ini kemungkinan besar akan meningkatkan kembali utang nasional. Belum lagi Sobat Yot, coba perhatikan dari sisi skala dan kompleksitasnya. Memberikan makan siang dan susu gratis kepada seluruh masyarakat dapat menimbulkan pertanyaan tentang keberlanjutan dan sumber daya yang diperlukan nantinya. Bagaimana tidak? Contoh konkretnya saja, 80% bahan baku susu di negara kita selama ini berasal dari impor, yang mana mayoritas dari negara Australia dan juga Selandia Baru. Hal ini tidak bisa dipungkiri, karena hal ini sudah terjadi bertahun-tahun. Kejadian yang belum lama saja terbukti dari gelagat tim Prabowo Gibran yang kerap bagi-bagi susu kemasan UHT, bukan susu segar pasteurisasi. Katanya sih mau mengurangi ketergantungan impor, namun belum apa-apa kok kebijakan ini justru mengarah pada bertambahnya beban impor sih. Jangan sampai loh Indonesia yang punya program, tapi yang menikmati keuntungan malah peternak luar. Sobat Yot, setuju tidak? Bahwa anggaran 450 triliun bukanlah anggaran yang sedikit. Anggaran tersebut seharusnya bisa digunakan untuk fasilitas lain yang dibutuhkan masyarakat, seperti memperkuat fasilitas pendidikan yang jelas ketimpangannya masih cukup parah, kesehatan, dan infrastruktur, bukan malah relokasi untuk beli susu dan makan siang gratis. Alih-alih mengikuti kemampuan masyarakat, namun lupa memberikan pendidikan dan pencerahan yang fundamental agar masyarakatnya juga bisa ikut berpikir. Bahkan Sobat Yot, Wakil Lembaga Pengawasan, Pengawalan dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI), Kurniawan Adi Nugroho mengkritisi bahwa program andalan Prabowo Gibran dinilai hanya menguntungkan pihak tertentu saja dan rawan dikorupsi. Beliau mengatakan, program ini berpotensi hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Ini sama seperti halnya kasus Tipikor Pengadaan, dan program ini rawan terjadi kong kali kong antara pejabat dengan vendor, sama seperti kasus BTS. Kita belajar dari kasus food estate, yang ternyata
tidak menghasilkan output yang sesuai target dan pelakunya justru dari kalangan tertentu. Bahkan beberapa vendor ternyata dimiliki atau terafiliasi dengan Prabowo. Wow, wajar saja banyak pihak yang menyebut bahwa program ini dianggap kurang realistis. Toh, selain tidak mempertimbangkan diversitas kebutuhan dan preferensi masyarakat, juga dikatakan arogan, Sobat Yacht. Memang benar bahwa bangsa kita ini butuh sosok pemimpin yang mampu bergerak cepat dalam menyelesaikan berbagai persoalan dan tantangan. Namun, kita tidak butuh sosok pemimpin yang mengambil langkah dengan penuh ambisi dan arogansi. Tidak hanya melulu soal menghadirkan makanan. Justru seharusnya bagaimana terus meningkatkan kualitas pangan agar petani bangga bertani dan di laut jaya nelayan sejahtera. Inilah 2 daripada 21 program Ganjar Mahfud yang harus kita manfaatkan untuk mewujudkan Indonesia unggul yang berkualitas, produktif, dan berkepribadian. Ingat, segala kebijakan pemerintah harus mengutamakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Karena kita adalah tuan dan jabatan mereka hanyalah mandat. Baiklah Sobat Yacht, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya di program Opini bersama Isti Haryani. Bye-bye.